Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian keluarga Sakinah RT 03 RW 3 Kelurahan Ngalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Bapak Haji Broto beserta keluarga besar yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Pak Haji Broto ini dalam rangka pengajian rutin keluarga Sakinah RT 3 RW 3 Kelurahan Ngalian Semarang. Tapi malam ini tidak hanya rutin saja, karena ada maksud khusus dari Pak Haji Broto, yakni dalam rangka doa selamat atas rencana pernikahan Mas Adit putra Pak Haji Broto yang ketiga, kalau tidak salah, dengan Mbak Habsari yang insya Allah akan dilaksanakan besok Ahad tanggal 4 Juli 2023 di Sampangan. Di gedung UTC ya. UTC itu yang UNES ya. Kita tentu saja tidak lain kehadiran kita di sini ini dimohon doanya agar supaya pernikahan Mas Adit dengan Mbak Sari nanti bisa berjalan lancar, tidak ada hal apapun, dan mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga yang dibina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Semoga segera dikaruniai momongan anak cucu yang saleh dan salihah, serta juga semoga diberi rezeki yang banyak, halal dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui, Pak Haji Broto beserta keluarga ini kan belum lama baru mendapatkan musibah, yakni putrinya yang pertama, Mbak Rini, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar 2 bulan yang lalu. Oleh karena itu malam ini kita juga mendoakan Mbak Rini dan juga ahli kubur Pak Haji Broto yang lain, sebagaimana tadi nama-namanya sudah disebutkan oleh Mas Anam secara rinci. Tentu saja ya dengan permohonan semoga seluruh almarhum keluarga Bapak Broto beserta Ibu, khususnya Mbak Rini, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal baiknya, dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita doakan semoga Pak Broto beserta keluarga dengan sabar di dalam menerima musibah ini. Saya sendiri ya waktu itu ya tidak sempat takziah ke Kebumen ya, yang lain-lain
katanya juga nampaknya juga tidak ada yang takziah kebumen ya. Tapi mudah-mudahan meskipun kita tidak takziah kebumen tidak mengurangi niat kita untuk ikut mendoakan Mbak Rini dengan doa yang terbaik tadi itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu-ibu, di masjid ya, saya mengaji kitab Nashorehul Ibad ya. Dan belum lama ini di antara yang sudah kita kaji itu adalah makalah ke-21 dari bab Khulafah, bab yang isinya 3 nasihat yang merupakan dawuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang keempat ya, dan sekaligus juga menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Ali dawuh ya, kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarrun nas wa kun indan nafsi syarrun nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah kamu dalam pandangan Allah itu sebagai manusia terbaik, tapi dalam pandanganmu sendiri jadilah kamu itu sebagai manusia yang terburuk malah. Dan dalam pandangan manusia lainnya ya sebagai manusia biasa, sebagaimana orang yang lain di tengah-tengah manusia itu. Nah, menarik ini dawuhnya Sayyidina Ali ini ya. Jadi kalau terkait dengan di hadapan Allah itu ya kita harus berusaha itu untuk menjadi yang terbaik ya, dengan mengikuti seluruh apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia terbaik itu ya. Tapi anehnya ketika dalam pandangan diri kita sendiri, kita ini diminta oleh Sayyidina Ali untuk supaya memandang diri kita sendiri ini sebagai orang terburuk ya. Nah, tentu saja tidak ada lain maksudnya kecuali dengan cara memandang diri kita sendiri itu di dalam pandangan kita itu sebagai manusia terburuk itu, supaya kita ini rendah hati gitu ya, tidak merasa sombong ya, merasa hebat di hadapan orang lain. Karena memang merasa hebat, merasa sombong di hadapan orang lain itu dilarang. Fala tuzakku anfusakum. Larangan Allah seperti itu dalam Al-Quran itu. Jangan kamu itu merasa suci gitu, jangan merasa hebat, jangan merasa baik, itu jangan. Nah, kiat-kiatnya itu sampai dijelaskan itu dalam kitab Nashorehul Ibad itu. Pokoknya kalau ketemu orang siapapun itu hendaknya kita itu merasa lebih buruk dari dia. Ya. Kalau ketemu anak kecil, wah iya ya, aku ini lebih buruk dari anak kecil itu. Anak kecil itu belum punya dosa ya. Sementara aku ini sudah banyak dosanya. Ya. Dengan begitu lalu ya merasa lebih buruk kan ya. Kalau ketemu orang tua, waduh, orang tua ini berarti dia sudah lebih dulu beribadah dan lebih banyak ibadahnya dibandingkan dengan aku yang anak baru kemarin sore begitu. Ya. Kalau ketemu orang alim, waduh, dia orang alim, berarti memang dia punya banyak
ilmu yang aku tidak punya dan dia beramal dengan ilmunya, merasa rendah juga. Kalau ketemu orang jahil, orang bodoh sekalipun juga merasa lebih buruk darinya. Oh iya ya, kalau dia orang jahil, kalau seandainya dia berbuat salah, berbuat dosa itu karena jahil. Nah, sementara saya ya, berbuat buruk, berbuat jahil itu dengan pengetahuan nih. Berarti dia lebih baik dari saya. Jadi selalu begitu cara pandangnya itu ya. Sehingga akhirnya karena melihat orang lain itu selalu lebih baik dari kita, sehingga insya Allah dalam diri kita itu tidak pernah muncul rasa sombong, rasa takabur gitu. Ya. Itu dalam pandangan kita sendiri. Tapi kalau di dalam pandangan orang lain, kita diminta oleh Sayyidina Ali untuk ya menjadi manusia biasa lah sebagai orang, sebagaimana orang lain itu. Orang lain ini pada umumnya gimana ya, jadilah seperti itu. Orang sang aneh-aneh, wis kira-kira padha liyane wis. Itu resep dalam hidup bermasyarakat seperti itu ya. Biasa-biasa saja ya. Ya, biasa-biasa saja. Ya. Kalau umumnya umumnya wong ya. Umumnya wong ya apa misalnya? Ya kumpul-kumpul ya melu kumpul-kumpul ya. Ya umumnya wong kok ya ning masjid. Ya ning masjid lah, masa liyane ning masjid kok ora ning masjid. Wis padha liyane lah wis ngono wae ya. Ya. Umumnya wong padha melu ngaji. Ya wis melu ngaji gitu ya. Jadi wis kaya wong liyane lah wis, kaya wong liyane. Ya, rasane aneh-aneh. Ya. Nah dengan cara seperti itu insya Allah baik, insya Allah. Ya, insya Allah di tengah masyarakat lalu dianggap baik. Gitu. Ya. Jangan merasa hebat, jangan merasa kemelinti di tengah-tengah orang lain. Ya. Jangan merasa istimewa di tengah-tengah orang lain. Ya. Jadi merasa biasa saja sebagaimana yang lain. Ya. Yang lain kerja bakti ya ikut kerja bakti. Ngono wae dadi supaya kaya liyane lah ya, rasa aneh-aneh itu ya. Itu resepnya Sayyidina Ali. Ya, begitu. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri acara pernikahannya Pak Kiai Shodiq Hamzah. Pasti orang sini sudah banyak yang tahu, terutama yang haji-haji itu ya. Karena Pak Kiai Haji Shodiq Hamzah itu kiai yang punya pondok pesantren besar sekaligus juga menjadi pembimbing ibadah haji. Ya. Orang-orang sini banyak yang ikut KBH-nya Kiai Shodiq Hamzah itu ya. Nah, kebetulan yang memberikan nasihat Gus Mus ya, Kiai Haji Mustafa Bisri dari Rembang. Loh, yang dinasihatkan Gus Mus itu terhadap pengantin itu simple. Ya, rupa-rupanya persis seperti yang dikendikake Sayyidina Ali itu. Kowe sebagai suami nanti dan istri sebagai istri ya, dalam memperlakukan pasangan yang suami memperlakukan istri, yo perlakukan sebagai manusia pada umumnya biasa. Ya. Sing istri terhadap suami juga begitu, ya perlakukan suami itu sebagaimana orang lain lah, pada umumnya orang lah. Ya. Nah, begitu. Jangan merasa istimewa dan jangan diistimewakan. Biasa-biasa saja. Itu pesannya Gus kepada pengantin. Ya. Sebab kalau kita itu tidak memperlakukan pasangan kita sebagai manusia biasa, itu
nanti kita itu kecewa. Ya. Maaf ya, misalnya ya istri kita itu Mas Adi nanti ya sebagaimana manusia biasa. Artinya apa? Ya suatu ketika ya bisa benar, suatu ketika bisa salah. Kalau kita itu kemudian mengidealkan bahwa yang namanya istri kita itu seperti malaikat, ya, semua tahu salah, ya orang mungkin nanti pasti kecewa. Wong istri kita itu juga pasti pernah berbuat salah, ya. Dan pasti juga menjengkelkan memang kalau salah itu. Ya. Tapi jangan lupa, nanti Mas Adi juga sama, Mas Adi juga manusia biasa kok ya toh. Dia pasti juga salah dan pasti juga menjengkelkan istrinya. Jadi sama saja sebenarnya. Ya. Nah kalau sudah jengkel kan membuat marah ya. Itu kan biasa ya dalam rumah tangga ini. Nah itu karena pada umumnya kita itu memposisikan pasangan kita itu tidak sebagai manusia tadi itu. Kita punya semacam ideal-ideal tertentu begitu ya. Sehingga lalu kemudian kalau ideal-ideal itu tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan yang diharapkan, kecewa ya, dan marah. Ya, nah sehingga memang Masya Allah itu nasihat untuk memperlakukan pasangan ya biasa-biasa saja itu, anggap saja sebagai manusia itu luar biasa itu ya, luar biasa ya, begitu ya. Satu saja contohnya loh, karena waktunya pendek ya, tidak usah panjang-panjang, tapi kan saya kira sudah bisa ditangkap ya, jadi poinnya ya sudah bisa ditangkap ya. Nah dan yang menarik ya, ini kaitannya tadi sebenarnya ya harus sama ya, saling ya dalam memandang sebagai manusia tadi itu. Istri memandang suami sebagai manusia, suami memandang istri juga sebagai manusia biasa ya. Dan yang menarik bahwa Al-Quran itu menempatkan hubungan pasangan suami istri itu sebagai pakaian ya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum ya. Hunna, mereka para istri-istrimu itu, libasun lakum, merupakan pakaian bagimu, dan kamu juga merupakan pakaian bagi mereka, bagi istri-istrimu ya. Nah Bapak dan Ibu, pakaian itu punya fungsi yang luar biasa ya. Dalam Al-Quran setidaknya disebutkan ada 3 itu ya. Setidaknya ya, dan saya yakin lebih ya, tapi yang relevan ini 3 yang saya sebutkan ya. Yang pertama yang namanya pakaian itu kan menutup aurat ya, menutup aurat. Berarti yang namanya fungsi pakaian itu yang menutup kekurangan, menutup cacat, menutup aib ya. Dengan berpakaian ini kan aurat kita tutupi to ya. Sing ana gubi-gubike ora ketok, sing ana belake ora ketok ya. Ya. Sing ana ya mungkin apalah ya, panune ora ketok ya. Itu pakaian itu ya. Coba orang berpakaian itu kan ya ono panu sithik wis ketok, dan begitu ono panune ketok sithik wis beda misalnya ya misalnya ya. Jadi yang namanya pakaian itu fungsinya luar biasa, menutupi aurat, menutupi aib, menutupi cacat ya. Ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan itu mengenai bagaimana
yang namanya pakaian sebagai penutup aurat itu. Ya. Jadi qad anzal ya bani adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai Bani Adam, sungguh Allah telah menurunkan kepadamu itu pakaian yang akan menutupi auratmu, ya, cacatmu, aibmu, ya. Warisha, dan yang kedua sebagai perhiasan, ya. Jadi fungsi pakaian sebagai penutup aurat dan perhiasan itu disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, ya. Jadi yang namanya pakaian itu, Bapak dan Ibu-ibu, di samping sebagai penutup aurat tadi itu, nutupi cacat-cacat tadi itu, ya, tapi juga sebagai perhiasan. Orang itu dengan berpakaian itu menjadi indah, ya. Makanya lalu ketika memilih pakaian itu tidak sekedar hanya yang menutup aurat, tapi juga yang indah, gitu ya. Modelnya, lalu apanya lagi, kainnya, bahannya, warnanya, warna aja juga disesuaikan sedemikian rupa. Warna, masya Allah, sama-sama baju bagus, kalau warnanya nggak cocok itu nggak jadi loh. Ya. Kalau warnanya nyeper, gitu misalnya, atau warnanya apa, gitulah ya. Nggak pede akhirnya pakai ya. Tapi juga ada yang suka yang nyeper, ya, bahkan ditabrak-tabrak misalnya dengan yang lain, ya, misalnya ya. Ya suka-suka kan ya, suka-suka. Iya. Ada yang sukanya itu warna yang kalem-kalem gitu ya. Ada yang suka pakai baju yang gombor-gombor, kan seperti saya tuh biasanya bajunya yang besar-besar. Tapi anak saya tuh senengannya kalau pakai baju yang ngapret-ngapret gitu ya. Sampai saya tuh lagi model. Iya, ya Allah. Ya tidak bisa dianukan, ya, perhiasan, dan menurut orang itu perhiasan sangat relatif ya. Jadi mana yang baik itu ya jadi perhiasan itu. Nah, istri dan suami itu juga perhiasan bagi pasangannya itu, ya. Dengan punya istri, dengan punya suami itu jadi indah itu. Mas Adi itu sekarang ganteng apa ya? Kalau belum punya istri itu ya belum ya seperti belum pakai baju itu dia itu. ya, belum punya baju ya. Insya Allah Mas tunggu 2 hari lagi ya. Nanti baru punya baju dan nanti jadi indah nanti ya. Jadi indah. Ya, jadi memperindah. Jadi istri itu harusnya memperindah ya, memperindah. Apalagi nanti kalau sampai kemudian diberi keturunan itu betul-betul akan memperindah sebuah keluarga ya. Ya, memang zina sebagai zina. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya ya. Jadi yang namanya di samping tadi yang namanya suami istri perhiasan, nanti ketika sudah menikah itu nanti ada perhiasan yang lain yaitu harta dan juga keturunan anak-anak. Makanya tadi doa kita ya mudah-mudahan kan ya Mas Adit nanti diberi keturunan yang soleh dan solihah. Jadi yang namanya keturunan itu jangan hanya berhenti. Keturunan itu masih harus koma ya. Keturunan yang soleh dan solihah. Dua keturunan ya nah itu berdua malah tambah pusing ya, tambah pusing gitu ya. Nah, punya harta yang halal barokah ya. Di harta banyak tapi orang halal malah jadi urusan KPK ya repot ya. Malah harus pindah nih hotel Propio Raina ya. Jadi yang halal dan barokah ya. Baik, nah, yang terakhir Bapak-bapak dan Ibu, yang namanya fungsi pakaian itu adalah sebagai penghalang dari cuaca ya, baik itu panas maupun dingin. Dan itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Sarabila taqikum
al-harb, ya. Jadi kita itu diberi pakaian yang fungsinya ya untuk tadi itu menjaga kita dari panas dan juga dingin, ya. Artinya apa? Bahwa ketika di dalam pernikahan itu pastilah ya ada masalah, ya, ada tantangan, ada godaan, ya. Nah, insya Allah dengan adanya pasangan itu mudah-mudahan ya saling menguatkan, ya. Tadi misalnya kaitannya dengan tadi misalnya yang kita contohkan di awal tadi, ya. Kalau salah membuat kita marah, kita sebaliknya pasangan kita salah, atau kita yang salah membuat pasangan kita marah, yang dibutuhkan saling juga, karena memang hubungan itu kan hubungan saling. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tadi. Kamu pakaian mereka pakaian kamu. Jadi harus saling terus itu. Kalau memang sok membuat salah dan itu pasti yang dibutuhkan berarti saling memaafkan. Ya, itu aja hidupnya itu berarti. Kalau misalnya suatu ketika di dalam hidup kita itu kok menghadapi kadang-kadang menjadi glokro, ya, atau pasangan kita menjadi glokro, berarti saling menguatkan, ya. Jadi begitulah ya, saling ada yang susah di antara kita, ya, suami saling bantu, ya. Begitu terus, intinya saling terus itu intinya, ya, saling, karena saling, ya, pasangan, ya. Dan pasangan itu memang mengandaikan dua hal yang berbeda, ya. Dalam bahasa Jawa itu sajudu, ya, istilahnya. Sajudu itu kan ya, sandal, kalau yang namanya sejudu ya kanan kiri itu kan, ya. Malah kalau sandal dua kok podo ini kurang pasangan jadi gitu. Jadi sandal semen gitu. Ya. Sandal semen. Makanya justru waduh itu memang ada perbedaan Mas Aditya nanti, ya. Jangan dikira semuanya sama, enggak, ya, justru malah berbeda, ya. Pasti ada perbedaan, ya, ada masalah yang nanti akan ditemukan di dalam pernikahan. Jangan dibayangkan ideal tadi, jangan, ya. Sekali lagi kembali, ini kita manusia, istri kita juga manusia, itu yang harus kita pahami. Nah, mudah-mudahan dengan begitu, ya, kalau toh ada kekurangan itu bisa kita terima selayaknya manusia, ya, dan insya Allah lalu kita perbaiki, ya, karena yang namanya manusia itu kan ya salah terus yora, apik terus yora, ya. Nah, salah terus ini orang manusia juga, ya, kuwi setan. Tapi apik terus yora itu malaikat. Jadi manusia dia begitu, memang sok-sok yo salah, sok ya bener, sok taat, sok maksiat. Ning ya nek iso yo sing akeh taate, tapi aja bayangke kemudian tidak pernah salah dijayangi, ya. Jadi itu, ya. Tapi kadang-kadang memang ya tadi itu, ya. Seperti saya sendiri, saya juga begitu, ya Allah, menyediakan istri itu yang baik sekali. Nah iso aja nanti salah. Ya kurang iso, memang kurang iso. Menungso kok, ya. Tidak bisa, ya, tidak bisa, ya. Karena kita manusia itu, ya. Baik, ya, saya kira itu aja yang saya sampaikan, ya, singkat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Mas Adit khususnya dan untuk kita semuanya, ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.